Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan hasil aplikasi manajemen sistem pembayaran yang telah kami buat. Adapun di sini pembahasan yang akan kita jabarkan yaitu mengikuti latar belakang, metodologi penelitian, rancangan penelitian, dan juga implementasi penelitian. Selanjutnya, dari kelompok 3 ada saya sendiri yaitu Dini Sarakatur Fajriya dan rekan saya M. Khairul Rizky. Yang melatar belakangi memilih untuk merancang aplikasi manajemen sistem pembayaran ini adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kebutuhan akan suatu hal yang dapat digunakan untuk mempermudah kinerja suatu usaha menjadi semakin besar, khususnya pada bidang jual beli. Nah, di sini itu diperlukan sistem yang dapat mengelola dan mencatat setiap transaksi yang terjadi. Di antaranya itu untuk mencatat data pembeli, data barang, data transaksi, atau bahkan pencetakan billing yang berisi detail pembayaran yang telah dilakukan. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah aplikasi guna menunjang usaha jual beli tersebut. Selanjutnya, adapun metodologi penelitiannya, di sini kami menggunakan metode waterfall. Waterfall atau Software Development Life Cycle merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang mengikuti pola aliran, seperti air hujan. Dalam metode ini, setiap tahapan pengembangan dilakukan secara berurutan mengalir dari atas ke bawah. Nah, di sini kami membuat metodenya pertama dengan menganalisis dan pengumpulan data, kemudian desain database, lalu pengkodean atau implementasi, dan yang terakhir itu pemeliharaan aplikasi. Selanjutnya, adapun desain aplikasi, pada kasus ini menggunakan bahasa pemrograman Java dengan Apache NetBeans IDE 22 untuk desain database dan aplikasi, yakni memetakan apa saja kolom dan atribut yang digunakan dalam aplikasi, serta menganalisis class dan metode dalam aplikasinya, yang meliputi login, beranda, data pembeli, data produk, yang dimana metode-metodenya itu seperti run, save, print, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada bagian rancangan penelitian, di sini saya memberikan desain database yang meliputi database manajemen yang di dalamnya ada tabel user, produk, dan buyer, yang dimana tipe datanya itu ada varchar dan integer. Selanjutnya, adapun use case yang telah kami buat di sini, aktornya itu adalah admin yang dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password. Kemudian dapat mengakses tampilan home yang di sini bisa menambahkan data pembeli, melihat detail pembeli, memperbarui data pembeli, menghapus data pembeli, menambahkan data produk, memperbarui data produk, melihat detail produk, menghapus data produk, dan menginput transaksi pembayaran. Admin ini juga dapat melakukan logout. Sebelum pada tahap implementasi aplikasi Apache NetBeans, di sini saya akan menjelaskan penerapan Object-Oriented Programming pada sistem aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama itu penerapan tipe data. Terdapat beberapa tipe data yang digunakan pada program ini. Contohnya itu string dan integer. Nah, di sini itu hasil SS dari kode yang telah kami buat pada sistem aplikasi eh, pembayaran. Ada string, ada integer, dan lain sebagainya. Kemudian penerapan kedua itu penerapan kelas dan objek. Eh, Kita ketahui bersama ya, OOP itu kan tidak terlepas dari kelas dan objek yang digunakan. Nah, tentunya hal ini sebagai langkah untuk membuat suatu sistem berbasis aplikasi yang bisa diintegrasikan dan terhubung antara fitur satu dengan fitur yang lainnya. Nah, di sini tuh contoh yang kami ambil dari kode kami itu seperti public class connect sebagai kelas dan new object, new string itu sebagai objek yang baru. Kemudian, adapun penerapan enkapsulasi. Salah satu penerapan enkapsulasi pada program ini digunakan untuk memberikan hak akses pada beberapa tombol, sehingga tidak terdapat dua fungsi dalam satu tombol. Nah, di sini tuh contohnya seperti tombol buat menambahkan, ada text file juga, dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya, penerapan polimorfis. Di sini polimorfis itu artinya mempunyai banyak bentuk. Dua objek atau lebih dikatakan sebagai polimorfis bila objek-objek itu mempunyai antarmuka yang identik, namun mempunyai perilaku yang berbeda. Nah, di sini saya mengambil contoh dari kode kami itu. Di sini kan ada text file product name. Yang di sini tuh
perilakunya berbeda. Yang di sini menggunakan focus gain, yang di sini menggunakan focus loss. Selanjutnya, penerapan exception handling. Exception handling ini adalah event yang terjadi ketika program menemui kesalahan pada saat instruksi program dijalankan. Di sini kami menggunakan try and catch yang di mana eh, akan dilakukan koneksi kepada database. Di sini itu memilih tabel buyer di mana nama itu nanti akan kita masukkan. Nah, ketika terjadi error itu akan ada message dialog error gitu. Nah, mungkin langsung saja saya alihkan ke rekan saya untuk implementasi pada Apache NetBeans. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk login ini simple ya, nggak terlalu ribet. Sini tuh ada username dan password. Nah, kita langsung masuk aja ke source-nya. Nah, di sini tuh menggunakan connection ya. Connection dan connect di sini tuh ada untuk kelasnya untuk mengkonekkan ke database. Jadi itu menggunakan ini Java SQL Connection, Java SQL Driver Manager, dan Java SQL Exception. Nah, jadi tuh kita tinggal masukkan ke login seperti ini. Nah, nih kita masukkan kita sebagai admin. Nah, kita bisa di show password langsung masuk. Nah, kita sekarang sudah di bagian menu dari manajemen sistem ini. Nah, sebelum kita masuk ke menu, di sini di login juga ada yang namanya nih show password ya seperti password pada umumnya supaya tidak terlihat passwordnya itu apa. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ke bagian menu. Nah, seperti yang tadi saya lihatkan menu. Nah, kita tinggal pencet. Nah, pada bagian menu ini kita bisa memilih uh, apa yang kita ingin pilih di bagian sini. Misal new buyer, kita masuk ke new buyer. Nah, pada bagian new buyer ini, nah di new buyer ini kita bisa memasukkan data-data dari customer kita yang ingin melakukan pembelian. Nah, jadi kita tinggal masukin aja di ini, kan? Nah, kita masukkan nama yang ingin kita masukkan sebagai customer kita. Misalnya Jonathan dengan nomor kotaknya, misalnya 90, 900. Emailnya itu Jo. Nah, addressnya itu di Jakarta. Nah, seperti ini kita tinggal save. Update sukses. Nah, ini tuh udah bakal langsung masuk ke buyer details ini ya. Nah, di sini bakal masuk ke sini. Nah, di buyer details ini itu bakal dimunculin semua dari database ke bagian buyers detail ini. Kita langsung lihat kan. Nah, seperti ini yang tadi kita masukin sudah ada di sini ya. 900, sini ada Joe, di sini ada email address-nya juga. Nah, pada bagian buyer detail ini kita masih sama menggunakan connect ke database. Lalu kita menggunakan ini ya, input net protein dan SQL util untuk menampilkan data-data yang dari database. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke bagian update buyer. Nah, pada update buyer ini kita bisa mengupdate ya, yang tadi kita udah masukin, misalnya ada perubahan dari data klien kita atau nomor kontak nomornya. Nah, kita bisa langsung saja search sini. Nah, jadi itu kalau kita search ini kita bakal memunculkan data dari database tadi menggunakan Connect. Jadi dia bakal muncul sini dan kita sih di sini bisa diubah ya
mau kita bagaimana misalnya misalnya address ini kita ubah jadi Karawang. Nah, ini. Nah, update kontak successful updated. Nah, kita lihat ke buyers detail. Nah, bisa dilihat sini ya di bagian Joe. Di sini tuh addressnya udah berubah jadi Karawang. Nama seperti tadi masih sama menggunakan connect, seperti yang tadi sini untuk codingan-codingannya menggunakan try and catch. Nah, selanjutnya, nah kita lanjut ke delete buyer. Nah, di bagian delete buyer ini kita masih sama menggunakan connect untuk menyambungkan ke database. Nah, kita run file. Nah, jadi itu di delete buyer ini kita bisa menghapus data dari customer kita melalui kontak ya. Kita cari kontaknya. Nah, sini bakal muncul nama, email, dan address. Dari kontak no ini kosong karena dia tuh udah di sini ya munculnya. Nah, kita bisa tinggal langsung aja delete. Yes. Nah, udah terdelete. Nah, sekarang kita bisa cek ke buyer's detail tadi. Cek. Nah, sini udah hilang ya nama Jonathan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian new product. Nah, new product itu sama ya kayak new buyer. Kita langsung aja ke new product, run file. Nah, di sini tuh kita tinggal masukin aja produk ID-nya, misalnya 110 atau berapa itu. Nah, kita masukin produk namanya, misalnya sabun cuci piring. Nah, habis itu untuk bagian deskripsi dan rate ini, nah kita lanjut ke new product tadi. New product, kita run file. Nah, pada bagian produk ID ini, kita bisa nambahin produk yang kita mau tambahin ya. Nah, misalnya 116. Nah, untuk produk name yaitu sabun muka. Nah, untuk harga ini, rate itu harga. Nah, harganya itu misalnya 9.000 murah. Nah, habis itu untuk deskripsinya itu misalnya mau nambahin apa? Sabun muka sangat bersih. Nah, misalnya ini untuk aktif, kita aktifin yes, kita save. Nah, berhasil ya. Nah, sama seperti bagian buyer detail, di sini aja juga ada produk detail. Bisa lihat aja bagian tadi. Nah, di sini tuh udah muncul ya tadi sabun muka. Untuk bagiannya yes. Nah, langsung muncul ya. Kita lanjut ke delete product. Nah, di delete product juga sama. Kita cari ID yang pengen kita hapus. Misalnya yang tadi 116. Ya. Nah, di sini bakal muncul seperti tadi. Sama. Bakal muncul deskripsi dan aktifnya kita tinggal delete aja. Delete. Nah, kita cek ke produk detail. Nah, udah hilang ya. Tadi sabun mukanya. Save. Nah, sekarang kita ke update buyer. Update produk, maaf. Nah, di sini tuh sama ya kayak update update buyer, beneran. Kita masukin produk ID-nya, misalnya 110. Nah, di sini tuh ada beras pulen, kita bisa ubah nama, harga, atau per liter, dan deskripsinya itu bisa diubah jadi no atau yes. Jadi no, terus produk namanya jadi beras pulen. Dan ini nggak usah diganti. Mungkin harga ya. Harga diganti jadi 15.000 per liter. Kita bisa update. Nah, berhasil.
Nah, mungkin udah segitu. Nah, sekarang kita lanjut ke billing. Nah, untuk billing ini akan dilanjutkan oleh Denisa. Dipersilakan. Oke, baik. Izin share screen ya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian billing ya, di mana bagian juga dari fitur-fitur yang ada di menu. Nah, yang pertama itu billing ini berada di package management system. Nah, kita tuh pertama akan mengimport beberapa kelas seperti yang iText PDF ini dari jar iText, di mana fungsinya itu untuk menyimpan dalam bentuk PDF gitu. Teks yang kita munculin itu nanti bakal disimpan dalam bentuk PDF. Terus kemudian file output stream itu juga sama, nanti dia bakal menghasilkan output berupa PDF. Kemudian Java SQL connection ini dan SQL ini digunakan untuk mengintegrasikan dengan database yang telah kita buat. Seperti yang dibuat dari awal ya. Di sini kan ada kelas connect, nanti dia bakal terkoneksi setelah kita melakukan pemanggilan. Terus selanjutnya Java Text Simple Date Format itu kita gunain buat nanti di sini nih. Nanti itu di desain yang telah kita buat, yang mana berisi buyer detail, product detail, nanti tuh di billing ini akan ada informasi tanggal dan waktu, yang mana tuh nanti bakal tampil secara otomatis gitu setelah kita melakukan panggilan fungsi simple date format ini yang berupa eh, hari, bulan, tahun, dan juga time-nya itu berupa jam, menit, dan juga detik. Selanjutnya, di sini juga ada button close ya. Button close itu di sini saya menggunakan command set visible false yang mana nanti tuh bakal ketika kita klik itu bakal menyembunyikan gframe dari billing ini. Kemudian pada di sini ya name text field ini tipe data name ini kita buat jadi string. Kemudian nanti eh, ketika kita eh, meng- pertama koneksikan dulu ke database menggunakan try and catch itu. Kemudian setelah terkoneksi itu nanti kita panggil statement buat create statement yang dimana fungsinya nanti tuh bakal ngebuat query buat database-nya gitu. Nah, di sini tuh saya menampilkan query tampilkan seluruh data dari tabel buyer di mana nama itu nanti kita akan input misal nama dari D ataupun lain sebagainya yang mana nanti tuh bakal ada eh, source code if else yang dimana tuh if else ini nanti kondisionalnya dilakukan ketika ada baris ditemukan gitu. Maka baris pertama tuh nanti diisi sama name. Kita sesuaiin sama database-nya gitu. Di database itu misal baris pertamanya name ya berarti kita eh, buat menampilkan di text file name itu ya kita panggil name text file. Baris kedua kontak, baris ketiga email, baris keempat address dan lain sebagainya. Nah, nanti itu ketika eh, try ini udah dilakuin semua gitu. Nanti itu bakal lanjut ke eh, comment catch ini. Nanti tuh setelah ketika nanti misal database-nya nggak terkoneksi gitu, nanti dia bakal menampilkan pesan error gitu. Selanjutnya di PID, PID itu saya gunakan untuk ini ya, product ID, text file product ID. Yang dimana mungkin nggak jauh beda shortcut-nya dari yang di atas, yang mana kita nanti bakal panggil PID-nya, kemudian kita bakal mengoneksikan dengan database, yang dimana query-nya itu pilih seluruh data dari table product, di mana PID-nya itu nanti kita akan input, yang kemudian nanti akan dibaca dari baris per baris, dan akan ditampilkan eh, mana saja yang akan ditampilkan gitu dari data table tersebut, data database tersebut. Nah, di sini tuh ada catch juga yang fungsinya sama untuk menampilkan error. Kontak no juga kurang lebih sama. Nah, di sini juga ada add button. Di sini add button tuh ini yang digunakan ketika seluruh data di buyer detail dan product detail ini udah di input. Nanti tuh
kita bisa klik add yang dimana nanti tuh bakal menambahkan integer price yang nantinya bakal diletakin di tab ini ya. Terus di integer quantity yang nantinya bakal ditampilkan di quantity text file. Terus integer total price, total yang berasal dari price yang dikalikan dengan quantity. Nah, default table model ini digunakan untuk memanggil table yang telah kita buat di desain ini, yang nantinya itu bakal menambahkan ini ya, baris product name untuk mendapatkan dari text file yang udah kita input, kemudian deskripsi text file, price, quantity, total, dan lain sebagainya. Kemudian nanti final total itu final total ditambah total. Lalu di sini juga ada paid amount yang di sini ya, paid amount itu yang fungsinya itu buat misal kita melakukan pembayaran, misal kita melakukan pembelian barang yang jumlahnya misal nilainya 24.000. Nah, nanti tuh kita misal bayar 25. Nah, nanti tuh bakal ada kayak final total kembalian itu nanti berupa dari seluruh total dikurang dengan paid amount ini. Lalu di sini juga ada reset button yang digunakan untuk setelah nanti kan pasti di sini bakal keisi data-data yang udah kita ketik ya. Jadi nanti ketika kita pencet reset di sini datanya akan kosong. Lalu ada save button yang di sini tuh save button fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Di sini kan ada kita panggil iText PDF itu yang digunakan untuk menyimpan teks dalam bentuk PDF. Yang di sini saya menggunakan name, kontak, email, address yang nantinya bakal disimpan di pad yang udah saya pastekan di sini itu data pembayaran. Kemudian nanti juga akan ada sintaks try and catch yang dimana tuh ketika nanti tuh file file outputnya tuh bakal berupa nama nama dari pembeli gitu ya. Terus nanti berupa tanggal transaksinya gitu, .pdf. Kemudian nanti akan ditampilkan paragraf-paragraf seperti pembayaran toko serbaguna, terus ada date and time, dan ada pun di dalamnya tuh nanti bakal berupa tabel ya. Tabelnya itu nanti diisinya ada nama barang, keterangan, harga, kuantitas, subtotal, eh, dan nantinya didapat dari produk table yang sudah kita buat ini. Jadi nanti dia bakal ke ekspor ke PDF-nya setelah kita melakukan pemanggilan. Nah, nanti ketika dia udah melakukan semua ini nih sintaks ini, menjalankan sintaks ini, nanti tuh bakal ada show message, message dialog yang dimana tuh message-nya itu telah tersimpan. Nah, kalau memang telah tersimpan itu berarti artinya file tersebut udah disimpan di penyimpanan yang udah kita pastikan tadi. Namun jika tidak tersimpan nanti tuh bakal ada error gitu. Mungkin yang di bawah ini kurang lebih sama kayak yang name tadi ya, name, ID, dan lain sebagainya, di mana kita manggil database dan juga query. Oke, karena udah selesai, saya juga mau ngingetin di menu ini kan kita juga ada ini ya, buat billing. Di sini juga jangan lupa untuk menambahkan sintaks untuk memanggil kelas billing yang udah kita buat, yaitu new billing set visible true agar waktu di klik itu bisa menampilkan kelas billing tersebut gitu. Ya mungkin langsung aja kita coba ya. Kita coba dari bagian menunya aja gitu. Nah, kita coba klik di bagian billing. Nah, dia langsung tampil ya. Dan di sini tuh date-nya, kemudian misal kita menambahkan nama pembelinya, nah nanti akan otomatis keluar gitu dari kontaknya seperti yang kita lakukan pemanggilan dari result set tadi. Kemudian produk yang akan dibelinya bisa kita input berupa produk name-nya ataupun produk ID-nya gitu ya. Jadi kita dari produk ID, nah nanti keluar produk ID-nya itu tepung ketan yang dimana tuh di sini kan kita harus menambahkan harganya gitu. Misal harganya
12.000 dan jumlah beli si pembeli ini berapa gitu. Misal dia beli 5 gitu. Nah, setelah kita klik tombol add, itu nanti akan otomatis keluar di tabel ini gitu. Itu tepung ketan per kilo 12.000, yang di sini tuh kuantitinya 5. Jadi 12 akan dikalikan secara otomatis yang nantinya akan menghasilkan 60.000. Nah, misal di sini saya memiliki uang 100.000 ya. Nah, ketika kita enter itu nanti bakal menampilkan jumlah kembalian gitu. Jumlah kembaliannya di sini itu 40.000. Nah, ketika mungkin kita ngerasa datanya udah gitu, kita bisa klik save untuk menyimpannya dalam bentuk PDF. Nah, di sini akan mengeluarkan message setelah tersimpan. Kita klik OK aja. Coba kita close dulu. Mungkin bisa langsung dicek ya. Ah, di dokumen, kan tadi saya nyimpannya di dokumen, kemudian di admin. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sini tuh kan pembelian saya tadi, yaitu Denis. Nah, setelah dibuka itu nanti bakal keluar tampilan seperti pembayaran toko serbaguna, waktunya, kemudian bayar detail dan barang-barang yang dibeli itu berupa misal tepung ketan dan lain sebagainya, dengan jumlah pembayarannya pun bakal ditampilkan di sini gitu. Mungkin dari billing, karena itu merupakan fitur terakhir dari menu ya. Setelah itu di bagian menu itu bisa, jika memang sudah selesai gitu, bisa klik aja nanti exit ya untuk menutup program. Nanti bakal keluar message, do you want to close this up? Jika iya, kita klik ya aja, nanti dia akan programnya akan tertutup secara otomatis. Mungkin kurang lebihnya dari kelompok kami seperti itu untuk manajemen sistem aplikasi pembayaran yang telah kami buat pada pemrograman berorientasi objek ini.